Terus pengetahuan yang didapat dari sini, oh ternyata dzurriyyah Nabi itu bukan hanya habaib, bukan hanya habaib yang selama ini saya cintai. Ternyata masih ada turunan Wali Songo. Dan belakang saya nonton konten-kontennya yang menunjukkan video Habib Bahar bin Smit bahwa dzurriyyah Wali Songo itu tidak ada. Dzurriyyah Wali Songo itu tidak ada. Adapun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak bapak. Jadi liar. Terus terang, saya liar. Aing liar. Habib Bahar menyatakan tidak ada. Terus saya diem mondok di sini dan saya gali, saya kaji, oh ternyata ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tol Lagi 9 dari Buta Pandritalupi Kabupaten Bulukumba. Video kali ini adalah merupakan seorang mantan muhibin daripada habaib. Dalam paparannya, saya sih kira ini betul-betul membuka mata kita semua betapa orang ini sangat mencintai para oknum habaib. Tetapi di sisi lain, begitu ada kajian daripada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani terkait soal oknum habaib, kemudian menjadi galau. Ditambah lagi dengan apa yang disampaikan oleh Bahar Smaik terkait terputusnya nasab daripada Suryat Wali Songo. Kemudian orang ini semakin gundah gulana dan pada akhirnya menjadi ragu atas apa yang diamini selama ini, bahwa para habaib itu adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu beliau punya alasan tersendiri atas keraguannya. Dan kali ini keraguan tersebut ataupun seluruh apa yang menjadi curahan hatinya dia sampaikan di dalam satu vlog. Coba kita simak bagaimana penyampaian beliau. Saya ini muhibbin dzurriyyah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada saat ini, karena saya orangnya gemar megang HP, jadi di mana-mana HP ada kuota pasti saya pegang. Saya lihat YouTube, dan melihat YouTube yang namanya manusia, apalagi seorang pecinta ilmu, pasti kalau ada satu kajian atau suatu video di YouTube terkait apa saja, pasti sedikit ada rasa penasaran dan ada rasa ingin mencari kebenaran apa yang ada di video tersebut. Nah, yang lagi booming saat ini, ayyuhal netizen, para penonton YouTube, kita sedang digegerkan dengan masalah nasabah alawi, yaitu para habaib yang konon katanya, kata mereka itu dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang diragukan. Awal booming diragukannya nasabah alawi yaitu dari tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nah, dan saya tertarik dengan tesis ilmiah yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman
terus ditanggapi dengan para netizen yang lain. Yang paling dominan menanggapi tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yaitu para habaib dan para muhibbin. Otomatis lah orang yang, kalau para muhibbin, kalau para habib mungkin gak enak dan merasa tidak nyaman, dirinya diusik. Para muhibbin tidak nyaman juga, tidak enak juga. Kenapa? Karena orang-orang yang dicintai oleh mereka, yaitu para habaib, diusik. Kalau saya sendiri, saya ini terus terang, saya muhibbin para habaib, dan kecintaan saya kepada habaib mungkin kalau di kampung saya itu lebih dari rata-rata. Akan tetapi dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, bukannya gimana ya namanya, tidak ikhlas dengan kecintaan saya, terus dengan diragukannya nasabah Alawi, jadi saya nggak cinta. Enggak, yang namanya cinta pastilah, jangankan kepada para habaib, kepada manusia biasa pun harus kita cinta. Bahkan terhadap hewan, terhadap tumbuhan sekalipun harus kita cintai. Tapi saya bertanya-tanya, apakah sikap saya, apakah rasa yang timbul dari hati saya kepada para habaib itu kebenaran atau bukan? Sedangkan yang saya cari adalah kebenaran. Sekali lagi, yang saya cari adalah kebenaran. Sampai-sampai, hei para netizen, terutama umat Rasulullah SAW, sampai saat ini seperti yang para netizen lihat, kelihatan saya seperti orang gila, seperti orang yang kebingungan, seperti orang yang sedang mencari kepastian. Ini analoginya ya, kalau ada seorang pria mencintai wanita, biasa kan di kita itu masalah cinta pasti terkait pria dan wanita, ataupun wanita dan pria. Kalau pria mencintai seseorang pasti ingin kepastian, dan wanita mencintai pria pengen kepastian juga. Untuk apa? Untuk cinta yang dirasakan itu pasti terhadap orang, dan orang tersebut mencintai kita juga, gitu kan. Apalagi cinta terhadap Rasulullah SAW. Karena saya yakin para muhibbin, para habaib mencintai para habaib itu atas dasar dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang yang lagi booming, yang lagi viral,
yang lagi banyak dibicarakan itu dan banyak memperbincangkan itu yaitu para dzurriyyah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para habaib dan muhibinnya, dan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Wali Songo. Sedangkan saya pikir, apakah benar saya ini mencintai dzurriyyah Nabi, sedangkan dzurriyyah Wali Songo terus terang itu di bawah kecintaan saya daripada para habaib yang lagi booming di Nusantara ini. Karena yang saya tahu kemarin-kemarin itu dzurriyyah Rasul itu ya habaib. Nah, setelah sampai saat ini saya menggali ilmu, saya mencari pendidikan, dan saya sampai pada saat ini, sampai sekarang sudah hampir sebulan lebih, saya mondok lagi, saya nyantri lagi, yaitu di guru besar saya, yaitu Raden Kiai Haji Yusuf Priyanadi SH. Beliau pimpinan Pondok Pesantren TKN Al Mubarok. Sampai saat ini hikmah mondok di beliau yaitu terus pengetahuan yang didapat dari sini, oh ternyata dzurriyyah Nabi itu bukan hanya habaib. Bukan hanya habaib yang selama ini saya cintai, ternyata masih ada turunan Wali Songo. Dan belakang saya nonton konten-kontennya yang menunjukkan video Habib Bahar bin Semir bahwa dzurriyyah Wali Songo itu tidak ada. Dzurriyyah Wali Songo itu tidak ada. Adapun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak bapak. Jadi liar. Terus terang, saya liar. Aing liar. Habib Bahar menyatakan tidak ada. Terus saya diam mondok di sini dan saya gali, saya kaji, oh ternyata ada. Dan sekarang rame habaib mempertahankan pendapatnya, dzurriyyah Wali Songo pun mempertahankan pendapatnya. Mana nu benar? Mana nu benar? Terlepas daripada narasi para netizen, dalam komentator di YouTube ada yang ngomong Wali Songo itu, dzurriyyah Wali Songo pengen diakui oleh Robito Alawiyah. Terus itu narasi para habaib dan para muhibinnya. Sedangkan apakah benar? Timbul pertanyaan, apakah benar? Apakah benar para dzurriyyah Wali Songo itu memperjuangkan dan membuktikan kebenaran daripada habaib-habaib yang ada di Indonesia itu apa dzurriyyah Rasul apa bukan? Itu terlepas. Saat ini dalam video ini saya menyatakan saya non-blok dan bukan menantang, sekali lagi bukan menantang. Wahai para habaib, wahai para habaib, wahai para dzurriyyah Wali Songo, mohon tunjukkan kebenaran dengan legowo, tunjukkan kebenaran
dengan legowo sekali lagi. Buktikan kebenaran dengan tesis ilmiah. Mari kita musyawarahkan dengan legowo, dengan apa adanya. Pastikan saya sebagai orang biasa, kalaupun benar para habaib itu dzurriyyah Nabi, dengan bukti yang konkret, bukti yang kuat, saya siap melanjutkan kecintaan saya. Dan adapun tidak benar bahwa habaib yang tersebar di Indonesia bukan dzurriyyah Rasul, saya pun akan tetap melanjutkan kecintaan saya terhadap para habaib. Akan tetapi saya mohon para habaib, ayyuhal habaib rahimakumullah wa ayyuha muhibbin rahimakumullah, stop narasi, stop justifikasi, stop pengakuan terhadap dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Kalau terbukti bukan dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW.